jemput, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau meninggikan dan mengagungkan Dia saat ini. Oh, haleluya. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Amin. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama-sama katakan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. haleluya. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, untuk kami layak menghadap hadirat-Mu. Oh, kami mau memuliakan-Nya. Sungguh besar setiamu, Terima kasih Tuhan. nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan. Amin. Tiada kata-kata yang bisa melukiskan akan kasih-Mu Tuhan. bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari jemaat Tuhan, mari bersama-sama katakan, Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, Dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. kami mau meninggikan Engkau. Lebih dalam ku Haleluya. menyembah. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Dengan segenap hati Engkau kami. Tuhan, Oh, kami mau mengagungkan Engkau. melebihi segalanya,
Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Yesus. Kami mau memuliakan Engkau Allah yang hidup bagi kehidupan kami Yesus. Karena kami tahu hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami puji dan kami muliakan dalam hidup kami. Yesus, silakan Engkau beracara di tengah-tengah kami Yesus. Kami perlu hadirat-Mu dan kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Melawat setiap kami umat-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau yang memimpin sepenuhnya ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Ada suasana surga, ada sukacita Allah di tengah-tengah kami Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi kami, setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau pagi ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami sama-sama akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang sepakat dan percaya. Sama-sama katakan, berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Segala pujian hanya bagi Allah kita. Luar biasa. Ucapan syukur kita sebagai jemaat Tuhan. Di mana Tuhan sudah menetapkan. Tuhan sudah memberikan seorang Bapak Gembala di tempat ini. Haleluya. Bapak Pendeta Yan Thomas, Tuhan sudah tempatkan, tahbiskan di tempat ini menjadi gembala sidang. Oh semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bagi kita semua, bagi jemaat Tuhan, bagi gereja kita di tempat ini. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Oh haleluya, kita mau menyatukan hati kita, visi dan misi kita untuk sepenuhnya mendukung pelayanan di tempat ini. Haleluya, dengan penuh sukacita. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Amin. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami mau menyembah-Mu. Amin. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Saya jemput, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau merasakan sukacita yang dari Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Karena dalam hadirat-Mu Tuhan, oh haleluya, kami boleh menyembah-Mu Yesus. Curahkanlah roh-Mu atas. Sekali lagi katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah. Amin. Haleluya. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita.
tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, gereja bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa yang mengaku amin Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan, semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Amin. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin. Yesus nabi yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Amin. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Kami percaya Tuhan. Amin. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan. Amin. Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Amin. Dia Raja segala raja. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sungguh percaya bahwa tidak ada yang sukar bagi Allah kita. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Semuanya Tuhan bisa lakukan. Haleluya. Diberikan kesempatan untuk kita memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Petugas kolek langgai persilakan. Nyanyikan pujian ini. Kuasanya, kasih-Nya yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dan sungguh percaya. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Katakan kembali, tiada berubah. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan
Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Amin. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu itu nyata bagi kehidupan kami. Tiada berubah Saya jemput kita bersama-sama bagi kehidupan. Tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Katakan kembali, tiada berubah. Tiada berubah kuasa namamu. Kami percaya Tiada berkesudahan kasih setiamu. Amin Tuhan. Apabila Tuhan Haleluya. sudah Amin. berfirman, Engkau akan menyatakan bagi kehidupan kami. semuanya jadi. Mari bersama-sama katakan. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada berubah kuasa namamu. Kita mau mengimani setiap kata-kata yang Tiada ada. berkesudahan. Oh, tidak pernah berkesudahan. kasih setiamu. Terima kasih Yesus. Apabila Tuhan sudah berfirman, Amin. Maka semuanya akan nyata bagi kami Tuhan. Mari bersama-sama katakan. selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Masih berlaku bagi kehidupan kami Tuhan. Selama kau beserta, Haleluya. ku melihat Amin. ada mujizat setiap hari. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan kasih setiamu. Haleluya. Terpujilah Engkau. Terpujilah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Terima kasih. Haleluya. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan. Bagi-Mu tidak ada yang sukar. Mujizat-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami Yesus. Kami akan terus mengetuk pintu itu Tuhan. Dan percaya Engkau akan membukakan bagi kami Tuhan. Kami terus mau mencari dan mencari akan Engkau Tuhan. Karena Engkau akan ada bagi hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap setia. Bahkan kami terus mau menjadi penyembah-penyembah-Mu Yesus. Sampai Engkau nyatakan bagi kami. Kau
Engkau nyatakan akan kebesaran-Mu Tuhan. Mujizat-mujizat Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk Kami kebaikan dan rindukan kemurahan-Mu ini, bagi Tuhan. kami, Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari jemaat Tuhan, kita serukan kepada Dia. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Oh, kami percaya Tuhan bersama. Haleluya. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Sekali lagi, ada mujizat setiap hari. Dan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, Yesus. Saat Engkau berfirman Tuhan, maka semuanya pasti akan terjadi. Saat kami menyembah Engkau dengan percaya iman kami, maka akan ada mujizat yang kami boleh Amin, Yesus. terima Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya kasih-Mu yang luar biasa Amin, Yesus. masih terus ada bersama kami. Glory, Yesus. Dan kami mohon teruslah Tuhan untuk menyertai kehidupan kami. Haleluya, Yesus. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi Kami berserah yang boleh menyenangkan Tuhan hati Yesus. Tuhan. Memimpin hidup kami sesuai dengan kasih. Setiap penyembahan pujian kami yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Yesus. Bapa, Engkau menerima itu dan menjadi dupa yang harum di hadapan Amin, Engkau. Yesus. Segala hormat Dan puji biarlah juga bagi untuk Tuhan, rohani kami Yesus. semakin hari lewat puji-pujian ini Tuhan. Kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup Amin, kami. Yesus. Terpuji namamu, Berkati Tuhan setiap Yesus. pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di dalam sesi pujian ini. Kau memberkati mereka, Engkau pakai terus hidup mereka Tuhan sebagai Amin, alat-Mu Yesus. untuk kemuliaan nama-Mu. Amin, Yesus. Terpuji Kalau namamu, sebentar Tuhan, Yesus. kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk membuka hati pikiran kami. Roh Kudus kami undang dengan leluasa Ya, Yesus. untuk mengurapi kami semua tanpa terkecuali Tuhan. Amin, Yesus. Supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin, Yesus. Terlebih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada. Biar semuanya Tuhan ada di dalam otoritas-Mu. Kami sambut Tuhan firman-Mu. Kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita sama-sama masih diizinkan Tuhan untuk
beribadah. Tema ibadah kita pada minggu ini adalah masih lanjutan dari sesi ataupun seri bulan Juli, yaitu mencari dan hidup. Ya, saya ingatkan lagi, bulan Juni dan sampai Agustus adalah tema besar kita adalah kekayaan yang menyelamatkan. Dan di bulan Juli ini kita sudah sama-sama pada minggu-minggu yang lalu, siapa yang kau cari? Sudah dibahas prioritas apa yang ada dalam hidup kita. Siapa yang kita cari? Lalu pada minggu berikutnya atau minggu yang lalu saudara sudah diberikan pelajaran tentang mencari dan menemukan. Nah, pada saat ini saudara, kita akan belajar bersama-sama tentang tema mencari dan hidup. Lalu minggu terakhir nanti atau minggu besok ada tema mencari dan dipulihkan. Saudara, banyak orang mencari sesuatu tapi bukan untuk kehidupan. Ada orang mencari kesuksesan, ada orang mencari kekayaan, ada orang mencari ilmu, ada orang mencari hal-hal yang bersifat materi, bahkan hal-hal yang bersifat jiwa, ketenangan, kedamaian. Tetapi itu semua tidak membawa kepada kehidupan. Yang mereka cari atau bahkan mungkin yang kita cari sampai saat ini adalah hal-hal yang hanya bersifat sementara. Tetapi pagi hari ini kita akan bersama-sama saudara akan melihat apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita berkaitan dengan mencari dan hidup. Apa latar belakang dari tema ini? Lalu bagaimana kita bisa mencari Allah lalu memperoleh kehidupan? Kita akan sama-sama belajar saudara. Hal-hal ini terlebih dahulu kita akan mengawali pembacaan kita di dalam Amos pasal yang kelima ayat yang keempat. Amos pasal 5 ayat 4 untuk pembacaan pertama. Mari sama-sama saudara dan saya bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Amos pasal 5 ayat 4. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Amin. Terima kasih. Silakan duduk saudara. Sebab beginilah firman Tuhan. Jadi ini adalah firman Tuhan. Ini bukan perkataan saya, bukan juga perkataan hamba-hamba Tuhan, bukan juga perkataan para teolog-teolog yang sudah sangat terkenal, tetapi inilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Apa isinya? Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mencari Tuhan maka kita bisa hidup? Apakah mencari Tuhan itu lewat ibadah? Apakah mencari Tuhan itu lewat perbuatan baik? Apakah mencari Tuhan itu lewat korban-korban yang kita lakukan? Kita akan lihat saudara, apa yang dimaksud dengan mencari Tuhan dan hidup dari persepsi ataupun cara pandang Nabi Amos. Minggu yang lalu saudara sudah sama-sama diajak untuk membahas dari persepsi ataupun cara pandang Yesaya.
dengan tema mencari dan menemukan. Tetapi pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk kita sama-sama melihat apa maksud dari hal ini, saudara. Sebelumnya saya ingin mengajak saudara membaca Amos pasal 1. Saya bacakan Amos pasal 1 ayat 1, perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, anak Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Latar belakang Amos adalah, saudara, dia seorang peternak. Peternak bukan peternak biasa, saudara. Kalau saudara baca pasal-pasal selanjutnya, dia bukanlah hamba, tapi dia adalah pengusaha ternak. Dan dia dipakai Tuhan, sebenarnya dia bukan nabi, tapi dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan. Pesan yang sangat penting bagi Israel. Saya garis bawahi atau saya berikan tanda biru, saudara, bahwa Amos itu hidup pada zaman Uzia, Raja Yehuda, tapi juga dia hidup dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel. Nanti kita akan sama-sama lihat, kenapa selalu nabi-nabi yang menyampaikan firman Tuhan selalu diberi latar belakang dia hidup pada zaman siapa. Latar belakang kenapa Amos diberikan pesan untuk umat Israel mencari Tuhan supaya mereka hidup adalah, kita akan lihat di sini, saudara. Tuhan sudah menubuatkan suatu hukuman lewat Amos. Tuhan sudah menubuatkan hukuman lewat Amos. Kepada siapa, saudara? Yang pertama, hukuman itu akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Artinya bangsa di luar Israel. Mereka yang pertama kali akan mendapat hukuman. Tetapi juga saudara perhatikan, hukuman ini juga akan dilakukan kepada bangsa Yehuda. Umat pilihan Allah. Lalu juga hukuman ini akan diberikan kepada bangsa Israel. Loh, apakah Yehuda dan Israel berbeda? Ya, pada awalnya Israel adalah satu. Tetapi ketika Salomo berbuat dosa, maka Israel terpecah menjadi 2. Kerajaan utara yang sukunya lebih banyak, 10 suku diberikan kepada orang lain. Tetapi karena mengingat hubungan Daud dan Tuhan, maka keturunan Daud masih diberikan 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Maka adalah disebut bangsa Yehuda. Semua bangsa ini akan mengalami hukuman Tuhan, saudara, tanpa terkecuali. Perhatikan, bangsa lain, kalau boleh dikatakan bangsa di luar Tuhan, atau bangsa yang ada di dalam Tuhan pun, Yehuda dan Israel mengalami juga hukuman. Nubuatan hukuman. Artinya apa, saudara, nubuatan? Nubuatan adalah peristiwa yang belum terjadi dan akan terjadi. Itulah yang disampaikan oleh Amos. Dan itu harus menjadi perhatian waktu itu untuk bangsa Israel, tetapi untuk saat ini harus menjadi perhatian buat kita, gereja Tuhan. Sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan ingin umatnya mencari Dia? Saudara, pernahkah berpikir, pernahkah kita merasakan Tuhan yang begitu luar biasa itu justru membuka dirinya untuk kita mencari Dia dan menemukan Dia?
di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia yang rusak setelah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan membuka dirinya untuk manusia mencari Dia dan menemukan Dia. Pernahkah saudara dan saya membayangkan ataupun memikirkan hal ini? Mengapa itu bisa terjadi, saudara? Apa saudara baik? Apakah saya baik? Apakah nilai kita sangat luar biasa sampai Tuhan harus membuka dirinya untuk kita mencari Dia dan Dia memberi dirinya untuk kita temukan? Apakah karena kegagahan kita? Yang pertama, saudara, mengapa Tuhan ingin umatnya mencari Dia? Kita akan berbicara tidak keluar dari kitab Amos ya saudara. Mungkin ada beberapa ayat di luar itu, tapi garis besar kita adalah dalam Amos. Karena Tuhan mengasihi umatnya. Mengapa Tuhan ingin umatnya mencari Dia? Karena Tuhan mengasihi umatnya. Karena Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, maka Dia ingin supaya kita mencari Dia. Kalau kita tidak dikasih Tuhan, terserah. Tuhan tidak ambil pusing. Kita mau cari Dia, mau ketemu Dia, mau ngapain kek, Tuhan gak peduli. Tetapi Amos pasal 3 ayat 1 sampai 2, di situ dengan jelas katakan bagaimana Tuhan mengasihi umatnya. Saya bacakan untuk saudara, mungkin agak kurang jelas karena juga tertutup saudara. Saya bacakan Amos pasal 3 ayat 1 sampai 2. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, perhatikan ini saudara. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Perhatikan. Hanya kamu, hanya itu tidak ada yang lain. Jadi kalau saudara-saudara yang pacar saudara katakan, hanya kamu yang kucintai, berarti ya harusnya hanya satu saudara. Kalau ada yang lain ya bukan hanya. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Dahsyat enggak saudara? Semua kaum di muka bumi hanya kamu yang kukenal. Tuhan katakan seperti itu. Artinya Tuhan begitu mengasihi Israel. Kasihnya kepada Israel memunculkan keinginan Tuhan supaya mereka mencari Allah. Kasihnya kepada kita, umat-umat yang sudah ditebus, membuat Tuhan ingin kita selalu mencari Dia. Bukan mencari yang lain. Saudara masih bisa bekerja. Saudara masih bisa sekolah, kuliah. Saudara masih bisa mencari ataupun mengerjakan aktivitas apapun. Tetapi itu bukan tujuan utama saudara hidup di dunia ini setelah saudara menjadi umat yang dikasihi Tuhan. Tujuan utama saudara adalah mencari Allah dan saudara akan mendapatkan kehidupan. Seberapa banyak aktivitas kita menyita waktu kita untuk mencari Tuhan, saudara. Kita yang mengatakan mengasihi Tuhan, coba kita lihat diri kita. Seberapa banyak waktu kita yang kita sita untuk hal-hal di luar hubungan kita dengan pribadi Tuhan. 24 jam sehari, anggap 6 jam kita tidur, masih 18 jam. 18 jam, berapa jam yang saudara pakai untuk menjalin hubungan dengan Tuhan? Untuk mencari Tuhan.
Saya nggak akan katakan dan saya tidak akan sarankan saudara untuk pakai 6 jam untuk mencari Tuhan lalu saudara nggak kerja. Bukan itu saudara maksud saya. Selain daripada waktu, kuantitas atau jumlah, sudahkah saudara menggunakan kualitas waktu saudara untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kualitas itu sangat penting saudara. Bukan sekedar kuantitas atau jumlah. Saya ambil contoh begini. Ketika saudara menggunakan waktu saudara 1 jam untuk mencari Tuhan. Sudahkah sungguh-sungguh itu berkualitas saudara fokus sama Tuhan? Atau masih ditambahi saudara hanya 1 jam kasih Tuhan. Masih dengan pikiran-pikiran kepada hal-hal lain. Masih kepada pikiran-pikiran apa yang akan kukerjakan sepanjang hari ini. Apa yang aku lakukan sepanjang hari ini. Itu artinya kualitas kita belum pada maksimal. Ketika kita hanya ataupun kita meluangkan waktu 1 jam untuk Tuhan. Maka kita harus fokus 1 jam itu adalah quality time kita untuk Tuhan. Jangan diisi dengan hal-hal yang lain. Bahasa asingnya katakan, ojo kemerungsung. Terus fokus sama Tuhan di 1 jam itu. Tuhan begitu mengasihi saudara. Seperti waktu itu Tuhan begitu mengasihi Israel. Tetapi ada tambahan ini saudara yang akan saya bacakan. Kok bisa mengasihi tapi ada embel-embelnya ini saudara. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu, apa saudara? Aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Kok dikasih Tuhan, kok dikenal Tuhan, hanya yang dikenal Tuhan hanya Israel, tapi kok dikenal untuk dihukum? Muncul nggak pertanyaan itu saudara? Dikenal, dikasih, tapi kok untuk dihukum? Apa maksudnya saudara? Ingat apa yang dikatakan oleh Ibrani. Ibrani pasal 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan anggap enteng. Seberapa kita yang sering menganggap enteng didikan Tuhan, saudara? Seberapa banyak kita yang sering menganggap remeh didikan Tuhan lewat firman Tuhan? Oh Tuhan mengasihi kok. Masa sih berbuat ini sedikit, nyimpang sedikit gak boleh? Kan Tuhan mengasihi. Ah paling juga Tuhan memaklumi. Seberapa sering kita berpikir seperti itu? Saat kita mulai melakukan penyimpangan-penyimpangan, lalu kita berusaha untuk membenarkan diri kita dengan berkata, ah masa sih Tuhan yang mengasihi akan menghukum aku? Saya mau katakan saudara, hukuman Tuhan tidak pernah berubah. Zaman perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhan tidak pernah merubah standarnya. Hukuman tetap akan diberikan bagi orang-orang yang menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Dan hukuman itu bagi orang percaya adalah seperti seorang bapa kepada anak-anaknya. Ada saudara kalau anak-anak saudara melakukan suatu kesalahan saudara tidak mendisiplin? Atau saudara katakan, oh bagus le, teruskan. Lanjutkan. Ada yang seperti itu saudara? Saudara pasti akan mendisiplin dengan cara saudara masing-masing. Ayat yang ke-6. Di sini lebih jelas. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah
orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi klop ketika Tuhan mengatakan hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Tetapi dilanjutkan, aku akan memberi hukuman kepada kamu karena kesalahanmu. Sebagai seorang anak, Tuhan menganggap kita sungguh-sungguh anak. Maka dia tidak pernah akan membiarkan kita hidup di dalam kesalahan dan dosa. Itulah wujud Tuhan mengasihi kita. Caranya gimana? Macam-macam. Sebab itu kita perlu cross terhadap diri kita. Apa yang kita alami dalam hidup kita. Kok aku ngalami ini ya? Kok ada sesuatu yang terjadi dalam hidupku? Jangan kita tuding orang lain dulu. Jangan telunjuk kita buru-buru menyalahkan orang lain dulu atau menyalahkan keadaan. Tapi marilah kita lihat diri kita terlebih dahulu. Apakah penyebab situasi yang buruk, yang tidak menyenangkan itu adalah sebagai akibat dari disiplin Tuhan dalam hidup kita. Karena kita melakukan suatu kesalahan terhadap Tuhan. Kita seringkali lebih condong untuk menyalahkan orang lain dulu. Kita lebih condong untuk menyalahkan keadaan dulu. Tapi kita tidak pernah condong untuk melihat diri kita dulu terlebih dahulu. Oleh sebab itu Tuhan mengasihi kita, ingatlah saudara, bukan berarti dia akan membiarkan kita saat kita berbuat salah. Dia ingin kita mencari Tuhan. Dan ketika kita menemukan Tuhan, dia akan perbaiki hidup kita. Dia akan tunjukkan kesalahan kita. Lalu saat kita berbalik, maka disitulah kita akan menerima kehidupan. Itu yang pertama alasannya, saudara. Dan perhatikan, ketika Tuhan ingin melakukan suatu pendisiplinan atau hukuman, Amos pasal yang ketiga ayat 7 katakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi ketika Tuhan akan melakukan suatu disiplin dalam hidup saudara dan saya, dia sudah sampaikan lewat Alkitab, saudara. Dia tidak ujuk-ujuk, ya, apa itu saudara? Sekonyong-konyong, tiba-tiba. Tapi dia sudah memberitahukan terlebih dahulu. Kalau engkau melakukan ini, konsekuensinya adalah ini. Kalau engkau melakukan ini, konsekuensinya adalah ini. Tuhan sudah beritakan itu. Jadi jangan lagi pernah kita berkata atau bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena apa? Baca Alkitab. Lihat Alkitab. Kalau perlu tanya kepada hamba-hamba Tuhan, di sini dikatakan Tuhan tidak menyatakan keputusannya kepada umatnya tanpa ngomong dulu kepada hamba-hambanya. Saat itu para nabi. Tetapi saat ini Tuhan bekerja lewat hamba-hamba Tuhan. Tuhan mengasihi saudara, maka Tuhan ingin saudara mencari dia. Ingat itu baik-baik. Tuhan ingin kita mencari dia karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Lalu yang kedua, saudara, mengapa Tuhan ingin umatnya mencari dia? Kita sudah baca tadi. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Bukan makanan kita sumber hidup, saudara. Kalau ada orang-orang yang berkata, aku sedang mencari nafkah, ini sumber kehidupanku. No, bukan itu sumber kehidupan kita. Kalau kita masih berkata sumber kehidupan kita adalah apa yang kita kerjakan di dunia ini, berarti kita belum mengerti bahwa sesungguhnya Tuhanlah sumber kehidupan itu. Amos pasal 5 ayat 6.
Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Sorry, yang ayat 6, saudara. Ya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup supaya, perhatikan di sini saudara, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Artinya apa saudara? Ketika Tuhan sudah memasuki ranah hidup kita dan mengobrak-abrik kita saudara, maka kita baru akan bisa tahu bahwa sumber kehidupan itu sesungguhnya adalah Tuhan. Sering kita anggap remeh itu karena kita merasa baik-baik saja. Sering kita anggap remeh itu karena kita masih dalam kondisi, oh ini bisa menolong saya, oh ini bisa mendukung saya. Tetapi perhatikan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Supaya apa saudara? Ketika Tuhan menyatakan kedaulatan dan kuasanya, masuk bagaikan api saudara. Jadi, mulailah arahkan hidup kita pada sumber kehidupan. Carilah Tuhan sebagai sumber kehidupan. Dia akan menuntun langkah saudara dalam menjalankan hidup sehari-hari saudara. Saudara yang bekerja, saudara yang berusaha, saudara yang kuliah, serahkan itu kepada Tuhan. Itu bukan sumber kehidupanmu, tetapi sumber kehidupanmu adalah Tuhan. Kalau saudara sudah serahkan itu, maka Dia yang adalah sumber kehidupan akan melakukan mujizatnya dalam hidup saudara. Saudara tidak akan khawatir lagi ketika saudara harus mengalami situasi di bawah. Karena itu bukan sumber hidupmu saudara. Sumber hidupmu Tuhan. Kalau Tuhan izinkan engkau ada di bawah, maka Dia tidak akan pernah melupakan saudara. Dia tetap ada bersama-sama saudara. Sekalipun saudara ada di dalam lembah kekelaman, Daud katakan. Gak perlu takut. Masalahnya siapa yang kau jadikan sumber kehidupan? Dua hal ini adalah alasan mengapa Tuhan ingin kita mencari Dia. Karena Dia mengasihi kita. Lalu yang kedua, karena Dialah sumber kehidupan. Sekarang masuk bagian yang terakhir, saudara. Pertanyaannya adalah bagaimana mencari Tuhan dengan benar dan memperoleh kehidupan. Ada orang mencari tapi enggak benar, saudara. Ada orang mencari tapi motivasinya salah. Nah di sini Amos akan memberikan pelajaran juga bagi kita, saudara. Bagaimana mencari Tuhan dengan benar supaya kita bisa memperoleh kehidupan. Yang pertama adalah carilah pribadi Tuhan, bukan sekedar ritual agama. Alkitab memang berkata, berbakti itu soal utama. Dan dengan berbakti saudara akan diberkati roti, makananmu dan minummu. Tetapi jangan dibalik saudara. Jangan saudara berbakti mencari itu. Jangan saudara berbakti untuk diberkati Tuhan. Saudara berbakti akan diberkati Tuhan. Tapi bukan saudara berbakti untuk diberkati Tuhan. Paham ya saudara? Saudara harus berbakti karena saudara ingin ketemu Tuhan. Ketika saudara ketemu Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ada reward yang Tuhan berikan dengan Dia menyampaikan janjinya, Dia akan memberkati engkau.
Maka akan menjadi salah kalau kita tujuan utama dalam berbakti adalah untuk mencari berkat, untuk mencari kesuksesan, untuk mencari keberhasilan. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu itu, saudara. Mereka bukan mencari pribadi Tuhan, tapi mereka hanya menjalankan ritual-ritual agama. Dan ini berbahaya. Dan ini juga sudah menyerang gereja-gereja Tuhan di akhir zaman. Mereka hanya melakukan ritual agama, meriah. Tetapi apakah esensi kehadiran Tuhan sudah ada dalam ibadah yang dikerjakan? Apakah mereka sungguh-sungguh atau kita sungguh-sungguh ketemu Tuhan saat kita ibadah? Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Saya akan bacakan ayat yang ke-5 dan 6 saja. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Perhatikan ini saudara. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Apa maksudnya saudara? Dari segi geografis, Betel dan Gilgal, saya tidak akan membahas arti ayat-ayat nama-nama ini saudara, karena waktunya tidak cukup. Betel dan Gilgal masuk dalam wilayah Israel Utara. Sementara Berseba masuk dalam wilayah Israel Selatan. Apa yang mau dikatakan Amos? Ketika engkau mencari Tuhan, engkau akan hidup. Tetapi ketika engkau hanya mencari tempat, engkau hanya mencari rutinitas, baik itu di tempat-tempat ibadah di Israel Utara maupun di Israel Selatan, semuanya itu akan dilenyapkan. Ketika kita hanya mencari ritus-ritus agama saja. Di sini lebih jelas saudara, apa yang terjadi dengan Betel. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ini yang dikerjakan oleh Israel. Kalau saudara baca dalam Alkitab yang buku saudara, di situ ada judul perikopnya dikatakan ibadah orang Israel adalah jahat. Ibadah orang Israel adalah jahat. Perhatikan saudara. Mereka ada di Betel. Sementara Betel dikatakan tadi datanglah ke Betel dan lakukan perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Tuhan sampai berkata begitu saudara. Silakan datang ke Betel, tempat yang kau agung-agungkan untuk engkau beribadah. Perbuatlah yang jahat di situ. Dan ke Gilgal, lebih jahatlah engkau di sana. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari ketiga. Ini Israel Utara. Yehuda, perhatikan. Mereka yang bersumpah demi Asima Dewi Samaria dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Keras saudara, Tuhan sangat keras. Mau Israel Utara, mau Israel Selatan, ketika engkau melakukan ibadah hanya sebagai ritus-ritus atau ritual keagamaan, semua itu akan lenyap. Ketika engkau tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kemegahan tempat-tempat ini akan hancur. Simbol dan ritual agama tidak akan menyelamatkan saudara. Dan tidak dapat menyelamatkan. Kita tidak bisa bersembunyi di balik rutinitas ibadah kita. Supaya kita selamat.
Yohanes Pembaptis katakan kepada orang-orang yang hendak dibaptis, kamu mau bersembunyi di balik baptisan, kerjakanlah buah-buah sesuai pertobatanmu. Yesus sendiri katakan, mereka memuliakan aku, memuliakan Tuhan dengan lidahnya, dengan bibirnya. Sementara hatinya, apa saudara? Jauh daripadaku. Kita lihat diri kita, jangan lihat orang lain. Apakah kita beribadah hanya karena sungkan? Hanya karena supaya hidup kita berhasil diberkati? Atau karena kita mau bersembunyi dari hukuman Tuhan? Supaya Tuhan melihat, oh engkau rajin beribadah ya, aku tidak jadi menghukum. Walaupun perbuatanmu menyimpang dari firman Tuhan. Apakah seperti itu yang kita lakukan? Sekali lagi, kita lihat diri kita. Simbol dan ritual agama tidak dapat menyelamatkan. Betel, Gilgal, Berseba, tempat-tempat ritual keagamaan pada masa itu pun dihancurkan karena ibadah yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak mencari Tuhan dan tidak dapat kehidupan. Apakah kita ada dalam situasi seperti itu? Ingat, Tuhan masih memberi kesempatan. Karena apa saudara? Tuhan mengasihi kita. Kalau kita sebelum menerima akibat perbuatan kita, Tuhan sudah peringatkan, artinya Tuhan mengasihi kita seperti seorang bapak kepada anak-anaknya. Yang terakhir saudara, bagaimana mencari Tuhan dengan benar dan memperoleh kehidupan? Hiduplah dalam perbuatan yang selaras dengan firman Tuhan. Kalau engkau mencari Tuhan, kalau saya mencari Tuhan, bukan sekedar ada di gedung gereja, tetapi ini yang harus dilakukan. Amos pasal yang kelima, ayat 14 dan 15. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Supaya apa saudara? Supaya kurang keras, supaya apa? Kamu hidup. Bukan cari Tuhan hanya di ibadah, tapi kita masih melakukan hal-hal yang jahat. Carilah yang baik dan lakukan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Ini saudara, saya ingin saudara paham ini. Kita sering berkata, Tuhan sertailah kami. Saudara sering berdoa seperti itu? Tuhan sertai kami. Lalu ada doa-doa berkat yang disampaikan oleh gembala hamba Tuhan saat saudara pulang. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Lalu segala macam itu berkat-berkat itu seperti yang kamu katakan. Itu bisa terjadi kalau saudara dan saya mencari yang baik dan bukan yang jahat. Apa yang saudara katakan tentang firman Tuhan akan terjadi kalau sinkron antara perbuatanmu dan juga dengan pikiranmu dan firman Allah. Seperti yang kamu katakan, kamu ingin Allah alam semesta menyertai kamu, maka carilah yang baik dan jangan yang jahat. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Pemain musik silakan bersiap. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Apa maksudnya saudara? Kalau saudara dan saya berbalik, minggu lalu sudah dijelaskan, bertobat, perjanjian baru pakai kata metanoia, perubahan pola pikir, maka Tuhan akan mengasihani
Sisa-sisa, artinya apa? Sisa-sisa waktu kita. Kita masih berapa lama sih hidup? Kita nggak pernah tahu. Tetapi ketika kita berbalik, maka sisa-sisa waktu hidup kita ini Tuhan akan kasihani kita, saudara. Dia akan kembalikan kita lagi. Kesimpulannya, mencari Allah dan hidup. Yang pertama, Tuhan tidak ingin ibadah status. Beribadahlah dengan kasih. Beribadahlah dengan pengabdian kepada Tuhan. Bukan sekedar ritual. Lalu yang kedua, Tuhan ingin hubungan nyata lewat perbuatan. Cintailah yang baik, bencilah yang jahat. Amin. Tuhan memberkati. Kita angkat satu pujian. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Dialah pribadi yang mengenal kita, saudara. Dan dia ingin kita terus dekat dengan dia. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Mari saudara sama-sama bangkit berdiri. Hatiku tak tahan menunggumu. Apakah kita seperti tanah-tanah gersang yang merindukan air? Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Ingatlah, dia sangat rindu mencari. Dan dia ingin kita mencari dia. Amin. Jiwaku Tuhan. Katakan lagi, seperti rusa. Amin. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau. Dia mengenal saudara dan saya. Pribadi yang mengenal Tidak ada yang bisa disembunyikan. hatiku. Bahkan dalam ritual-ritual ibadah kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Seluruh isi Amin. Haleluya. Yesus. Kau tahu Dan bawaku. Haleluya. untuk lebih dekat lagi Carilah Tuhan, padamu. maka engkau akan hidup. Tinggal dalam indahnya tetapan kasih-Mu. Hanya Engkau. Hanya Saya undang dengan hormat Bapak Suharyanto untuk maju ke depan untuk berdoa buat kita semua. Biar kita menjadi pribadi-pribadi yang dikenal oleh Allah. Haleluya. Tidak ada lagi yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi gereja yang bangkit, gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan sekedar gereja yang hanya beribadah. Haleluya. Untuk lebih dekat lagi padamu. Bapak Suharyanto maju ke depan untuk berdoa. Dalam indahnya tetapan
Haleluya, haleluya. Luar biasa Tuhan firman-Mu. Amin, Yesus. Engkau curhat hatimu kepada kami siang hari ini. Engkau ingin menyelamatkan kami Yesus, Lord. karena Engkau mengasihi kami. Amin, Yesus. Bukan karena kami hebat, tapi karena Engkau mengasihi kami sehingga Engkau berikan putra tunggal-Mu buat kami. Dan setelah Engkau memberikan putra tunggal-Mu, Engkau ingin lebih mencurahkan kasih-Mu, Yesus, terima membaharui kami. kebaikan Yesus. Baru sehari lepas sehari. Yesus. Tidak hanya dibaharui ketika kami ibadah di gereja, tapi Engkau ingin memperbarui kami dari minggu sampai minggu. Dalam aktivitas hidup kami, baik sebagai orang tua, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai mahasiswa, Engkau ingin kami menjadi manusia berkualitas sepanjang hari kami. Sehingga ketika Engkau jemput kami pulang, kami dalam kondisi berkualitas. Karena Engkau menjemput kami tidak hanya saat kami sedang ibadah, Engkau panggil pulang kami. Tapi justru setiap saat, di malam hari, di siang hari, ketika kami di rumah, ketika kami di perjalanan bahkan, Engkau akan tiba waktunya untuk memanggil kami pulang. Jika sewaktu-waktu Tuhan Kau inginkan kami manusia berkualitas standar dengan anak tunggal-Mu dalam mata kami. Tolong setiap kami ya Tuhan. Yesus, pimpin kami dalam kasih. Tolong setiap kami mau mendekat kepadamu ya Allahku. Yesus, pimpin kami dalam kasih. Bukan untuk Engkau siksa, Amin, Yesus. tapi untuk Engkau murnikan, untuk Engkau disiplin. Amin, Yesus. Sehingga setara dengan mempelai wanita. Tolong kami ya Tuhan. Yesus, tolong hamba-Mu Tuhan Yesus. Siapapun kami, Haleluya. siapapun Yesus. baik jiwa baru, baik jiwa lama, Yesus. baik sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan. Di dalam nama Yesus tolong kami satu persatu. Oh haleluya. Haleluya. Karena Kau pada dasarnya tidak membeda-bedakan. Siapapun yang Kau kasihi, Engkau akan disiplin. Tolonglah kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Supaya kami mampu, supaya kami dikuatkan. Untuk mengaplikasikan hidup firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Ibadah sebagai gaya hidup. Ibadah bukan ritual. Ibadah bukan kewajiban jadwal karena tugas. Tapi ibadah dari jam 00 sampai ke 00 hari berikutnya. Iya, Yesus, ampuni Terima kasih Bapa kami, untuk Tuhan, bagimu, sabda-Mu yang Kau limpahkan buat kami. Sekali lagi tolonglah Roh Kudus supaya kami dapat menyimpan. Kami dapat menghidupi firman Tuhan. Amin. Sehingga kami menjadi hidup, benar hidup di hadapan-Mu. hidup di hadapan sesama. Berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu buat kami semua. Berkati setiap kami yang sudah ibadah. Sehingga Tuhan kami boleh mengalami kuasa ibadah di dalamnya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi Engkau Allah kami yang hidup. Kami akan seluruh doa permohonan dengan ucapan syukur kepadamu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya yakin kita semua diberkati dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Baiklah, diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini tadi. Seperti rusa yang haus, rindu akan aliran sungai.
hatiku sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, puji Tuhan. Adakah di antara kita yang hadir baru kali ini ibadah di tempat ini? Oke, tidak ada ya. Puji Tuhan. Biar kita semakin dikuatkan untuk setia tekun dalam ibadah yang ada di tempat ini. Pengumuman saya sampaikan untuk ibadah hari ini dilanjut sore nanti di cabang jam 16.15, yaitu Jalan Diponegoro 26. Kemudian malam harinya jam 18 untuk ibadah youth di tempat ini. Kemudian hari Selasa, ya kita mencari wajah Tuhan dalam doa bersama, yaitu menjadi kebutuhan kita, membangun rohani kita, dalam doa Wiston Selasa jam 18 di tempat ini. Kemudian hari Rabunya ada ibadah kolaborasi dari KMDM dan Sekolah Minggu. Kita lihat tayangan berikut sebagai iklannya, silakan ditayangkan. Adakah? Oke. Aku pulang. Tuh ya, lihat kakak. Pulangnya setiap hari sore terus. Main basket lah, futsal, latihan badminton, sampai rumah sudah kecapean. Pulang-pulang langsung tidur, gak mau belajar. Mbok biarin aja, namanya juga hobi. Toh hobinya juga positif dan bikin badan sehat. Iya, badan memang sehat, tapi nilai ulangannya jeblok terus. Gak ada sing apik. Setiap kali terima rapot nilainya jelek terus, beda sama adiknya. Tiap anak kan beda-beda toh. Ada yang menonjol di akademis,
ada yang menonjol di bidang olahraga. Tapi kan kalau nilainya bagus, minimal kan bisa cari sekolahan, nilai akademisnya diperbaiki, terus nanti syukur-syukur dapat beasiswa. Lah, kakak itu kan ikut lomba juga dapat banyak piala sama penghargaan. Itu juga bisa dipakai buat cari sekolah lewat jalur prestasi. Tapi ya pokoknya Bunda maunya kalau bisa kakak juga punya nilai bagus di sekolah. Nggak cuma futsal tok. Sayang kan sekolah mahal-mahal, nggak niat belajarnya. Shalom, kami dari KMDM mengundang para keluarga muda dan dewasa muda untuk hadir dalam ibadah KMDM pada hari Rabu 20 Juli 2022 dengan tema Akademik versus Bakat yang akan dilayani oleh praktisi Ibu Heni Sukmawati. Jangan lupa, Rabu 20 Juli 2022. Kami tunggu kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati. Jam 16.15 untuk ibadah khusus kaum wanita. Dan kemudian kita akan kembali hari Minggunya sesuai dengan jadwal jam pagi, jam 6, kemudian jam 8 untuk sekolah minggu, kemudian jam 9 seperti itu. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh pengurus gereja yang ada, disampaikan terima kasih atas dukungan, baik doa maupun dana yang sudah Bapak Ibu persembahkan, baik doa, baik dana dalam ibadah maupun pengembalian milik Tuhan dalam persepuluhan. Ya, minggu depan, nanti siang jam 12, di tempat ini ada pemberkatan dan perdukaan nikah, Saudara Filipus Yanuar Vigo, dengan Saudari Pipit Indrayani. Dua-duanya sudah baptis Islam, walaupun latar belakang mempelai laki-laki dulunya dari Katolik, tapi kemudian bersama dengan calon istrinya. Kalau Saudari Pipit ini sejak sekolah minggu di tempat ini. Jadi oleh sebab itu, biarlah bagi Bapak Ibu yang ingin melangsungkan pemberkatan putra-putrinya seperti yang nanti 3 bulan sebelumnya sudah mendaftar dan mengisi prasyarat yang ada. Saya kira tidak ada pengumuman tambahan. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita akan selesaikan ibadah. Kegiatan sekretariat tetap berjalan seperti biasa, juga maupun kita akan pujian. Tuhan terima kasih buat hari ini Tuhan sudah berikan untuk kami ibadah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Mari kita persembahkan ucapan syukur ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku,
syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena pimpinan-Mu saja kami boleh lakukan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Kami boleh diberkati baik lewat pujian maupun juga firman Allah yang membawa kami semakin sungguh-sungguh lagi mencari hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang ambil bagian di dalam tugas ibadah ini ya Bapa. Biarlah Engkau Allah yang mengerti mengetahui segala kebutuhan mereka. Engkau Allah yang akan mencukupkan. Demikian juga bagi semua umat-Mu ya Bapa. Engkau yang mengerti segala pergumulan mereka. Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan keluar sehingga boleh keluar menjadi seorang pemenang ya Bapa. Terima kasih. Tidak lupa juga kami menyerahkan Ibu Pendeta Liana Wati Susno ke dalam tangan-Mu. Dalam usianya yang lanjut Tuhan, Engkau berikan terus semangat. Engkau akan tolong dia, boleh menyala-nyala rohnya tetap di dalam Engkau ya Bapa. Demikian juga tidak lupa kami menyerahkan akan bangsa kami, negara kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau berkati bangsa ini. Bukan saja jasmani tetapi juga rohani Tuhan. Di mana masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Sebab itulah kami bersatu hati. Di dalam nama Yesus Engkau Allah nyatakan kuasa-Mu. Kasih-Mu curahkan Tuhan. Roh pertobatan di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat Presiden Jokowi dan seluruh aparat pemerintah dari pusat sampai daerah Tuhan. Engkau akan tolong mereka satu dengan yang lain. Bahu-membahu Tuhan untuk boleh membangun bangsa ini. Menuju cita-cita adil dan makmur ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Sebentar umat-Mu akan tinggalkan rumah-Mu ini, akan kembali ke rumah masing-masing. Namun sebelumnya Tuhan Engkau tumpangkan tangan-Mu atas kami pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang sanggup menolong kami, memberikan jawaban dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Marilah pulang membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Anak di dalam persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati.